Moji. Halo, good morning Moji Buddy. Nah, yang mau berakhir pekan di Jakarta Fair, nah siap-siap nih menghadapi kemacetan ya. Karena Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengimbau warga yang ingin berkunjung ke Jakarta Fair agar menggunakan transportasi umum untuk menghindari kemacetan. Sama saya Edward Widiadi dan inilah Moji Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama di pagi hari ini. Jasad terbungkus dalam karpet ditemukan di bawah kolong jembatan tol Ngawi, Jawa Timur. Kuat dugaan jenazah tersebut, karpet tersebut merupakan korban pembunuhan yang sengaja dibuang dari atas jembatan. Beralih ke informasi pencurian sepeda motor di Gang Sempit di Tanjung Barat, Jakarta Barat yang terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku yang berjumlah 2 orang tersebut nekat beraksi di sore hari ketika korban baru saja pulang bekerja. Begal sepeda motor di Jalan Lintas Bengkulu, Sumatera Selatan digagalkan oleh korban dan juga seorang polisi yang sedang melintas di lokasi. Satu pelaku begal terlibat perkelahian dan berhasil ditangkap, sementara satu pelaku lainnya berhasil kabur. Informasi selanjutnya, seorang pria Parubaya di Bekasi, Jawa Barat yang sehari-harinya merupakan pedagang sate dan tongseng ditemukan tewas bersimbah darah di kamarnya. Jasad korban ditemukan oleh istri dan anaknya yang baru pulang sholat dari Idul Adha. Dan kemana-mana, Moji Pagi akan kembali dengan informasi mengenai penemuan jasad di dalam sumur. Informasinya hadir sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Moji Pagi. Moji Buddy, jasad pria tanpa identitas ditemukan mengambang dalam sebuah sumur di Lampung. Evakuasi terkendala oleh lubang sumur yang sempit serta kondisi jenazah yang sudah membusuk. Informasi lainnya, kembali lagi seorang anak balita kehilangan nyawa di tangan orang terdekat. Penyidikan polisi mengungkap bocah yang belum genap berusia 4 tahun tersebut dianiaya ayah tiri dan ibu kandungnya hingga meninggal dunia. Pura-pura mengamen, seorang pemuda malah nekat mencuri tabung gas LPG di sebuah warung kelontong yang akhirnya babak belur dihakimi warga. Ya, Moji Buddy, tawuran kembali terjadi. Kali ini terjadi antara 2 kelompok pemuda di Bekasi, Jawa Barat yang terlibat saling serang menggunakan senjata tajam dan petasan. Seorang pemuda mengalami luka serius usai terkena sabetan senjata tajam. Ya, sementara itu tim presisi meningkatkan patroli untuk mengantisipasi tawuran yang melibatkan remaja. Petugas memeriksa kerumunan kendaraan bermotor yang kerap memicu konflik di jalan. Dan beranjak terlebih dahulu, Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi seputar rangkaian ibadah haji. Tetaplah di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Pagi. Di berita seputar ibadah haji memasuki hari tasyrik, jemaah haji Indonesia melakukan lempar jumroh. Sementara bagi jemaah lanjut usia yang tak mampu secara fisik, prosesi lempar jumroh bisa dibadalkan atau digantikan. Patungan selama setahun demi bisa berkurban, warga Dusun Dataran Tinggi Dieng, Banjarnegara akhirnya mampu membeli 73 sapi dan 254 domba. Tak mau kalah, narapidana di Lapas Darmasraya, Sumatera Barat juga ikut berkurban di Hari Raya Idul Adha.
Informasi lainnya, banjir bandang melanda permukiman penduduk di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Banjir terjadi akibat tanggul penahan air sungai dekat permukiman warga jebol. Informasi selanjutnya masih dalam masa cuti bersama, libur Idul Adha dan libur panjang sekolah. Ini artinya kemacetan masih berpindah ke jalanan menuju tempat wisata, khususnya di luar kota. Ya, Jakarta, Bandung, hingga Yogyakarta pun tidak ketinggalan ramai. Malioboro sejak pagi penuh dengan wisatawan. Dan setelah ini kami akan ajak Anda menikmati pemandangan asri di tepi sungai. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Kembali lagi di Moji Pagi. Moji Pagi, kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara makin dikenal sebagai kawasan dengan sejumlah tempat wisata. Nah, kali ini kami ajak Moji Pagi beraktivitas di pinggir sungai yang asri, cocok nih buat bersantai di akhir pekan. Berikut liputannya. Nah, Moji Pagi kalau pengen berwisata yang slow atau chill, nah kira-kira bisa nih melepas penat dengan berendam air panas di Subang, Jawa Barat. Mata air yang langsung dari Gunung Tangkuban Parahu menjadi daya tarik bagi pengunjung. Nah, dari Subang berikutnya kita ke Yogyakarta. Tidak hanya kulinernya saja, Sleman juga punya tempat wisata Bukit Batu Purba yang bisa dikunjungi untuk mengisi libur akhir pekan Anda. Nah, selain bersuah foto di ketinggian di daerah perbukitan ini, Anda juga bisa melihat matahari terbenam dan keindahan kota Yogyakarta. Nah, selanjutnya kami ajak Moji Pagi memacu adrenalin dengan bermain go-kart di dalam ruangan di daerah Jakarta Utara. Serunya lagi bisa diikuti anak-anak maupun orang dewasa dan cocok jadi alternatif rekreasi bersama keluarga. Dari ibu kota kita beralih ke Garut, Jawa Barat. Ada destinasi wisata yang menyatukan keindahan alam dan juga aktivitas memacu adrenalin bagi para pengunjung. Nah, seperti apa ya keseruannya? Berikut liputan selengkapnya. Nah, yang suka bakso, setelah ini saya ajak Anda menikmati bakso dengan bentuk dan ukuran yang nggak biasa. Tetap bersama kami di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Moji Pagi. Moji Pagi ada-ada saja nih kreativitas pedagang bakso untuk menarik pembeli. Salah satunya di Subang, Jawa Barat, bakso yang satu ini bentuknya tak lazim seperti corong. Ukurannya pun sangat besar dan jika dibelah ada telur puyuh, pentol bakso dan juga daging cincang di dalamnya. Nah, berikutnya ini adalah rekomendasi yang mungkin bisa Anda coba untuk makan siang hari ini Moji Pagi. Di Bantul, Yogyakarta ada kuliner satu ekor ayam utuh yang kerap disebut ingkung. Diolah dengan bumbu rempah sambal panggang. Kuliner yang satu ini cocok banget untuk disantap bersama rekan dan keluarga. Kita bergeser sedikit ke Sleman, Yogyakarta. Ada kedai yang menyajikan mendoan gulung berukuran jumbo dan susu sapi segar di wadah setinggi 1 meter. Selanjutnya kita ke informasi cuaca. BMKG memperkirakan cuaca cerah berawan akan menyelimuti seluruh wilayah ibu kota sepanjang hari. Hanya wilayah Jakarta Barat yang diprediksi hujan ringan pada siang hari. Sementara di wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, cuaca cerah cenderung berawan juga diperkirakan berlangsung sejak pagi hingga malam hari. Dan berikut perakiran cuaca selengkapnya yang kami rangkum dari laman BMKG.
Moji Badi saksikan pertandingan Volleyball Nations League sektor putri antara Korea Selatan melawan China hari ini pukul 12 siang, Jerman kontra Amerika Serikat pukul setengah 4 sore, serta Thailand versus Jepang pukul setengah 9 malam waktu Indonesia Barat, semuanya live and eksklusif di Moji. Moji Badi segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program lainnya di Moji. Dan usai sudah rangkaian Moji pagi hari ini, semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Lutfi Dadi pamit undur diri, kita jumpa lagi dalam Moji pagi selanjutnya, tentunya hanya di Moji, seru banget. Selamat berakhir pekan. It's Moji.